Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Yohanes Bregman Sejati, Kepala Sekolah pada SDN Nabonobol, Kecamatan Lembatukan, Kabupaten Lembata. Kali ini saya akan berpartisipasi dalam Jambore GTK Hebat tahun 2024 dengan mengikuti GTK dedikatif dengan judul Pengimbasan Praktik Baik Implementasi Kurikulum Merdeka. Selamat menyaksikan video saya berikut ini. Berkumpul kita berbagi praktik baik. Kali ini sebagai pengimbasan, kita melihat praktik-praktik yang telah kita lakukan selama ini di dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka di sekolah kita ini. Pada awalnya kita melihat bahwa situasi bahwa sekolah kita ini mengalir kita digambarkan dengan letak sekolah kita yang sedikit agak terpinggir di sebuah dusun kecil dengan kelas 5. Nah, di tahun ajaran 2024 dan 2025 ini kita semua kelas termasuk kelas 3 dan kelas 6. Jadi itu gambaran tentang situasi yang kita alami, yang kita rasakan selama kita menjalankan kurikulum merdeka ini. Baik, kita lihat tantangan. Tantangan ini saya membagikan dari dalam diri saya sendiri dengan tantangan dari luar. Ya. Tantangan ini dari dalam saya sekedar refleksi bahwa ada beberapa komitmen kita tetapi kita tidak jalani bersama. Mungkin saya ada kegiatan ini saya membagikan ada dari rekan-rekan guru, lalu dari peserta didik, lalu orang tua wali dan lingkungan sekolah. Baik, kita lihat pertama tantangan dari guru-guru. Saya melihat bahwa kita awal kita di tahun 2023 itu kita belum begitu semangat dalam menjalankan kurikulum ini. Mungkin karena beberapa hal bahwa kita masih sedikit aman dengan keadaan kita. Lalu dalam perjalanan waktu di tahun yang kedua, saya melihat kita sudah semakin baik. Lalu kali ini kita sudah pada umumnya dan semuanya bisa berada di sama-sama berada di tingkat yang baik. Lalu peserta didik awalnya kita tahu bahwa kita punya hasil rapor itu peserta didik kita itu lemah di literasi dan numerasi. Lalu mereka kalau ke sekolah itu di rumah sudah ada tekanan dari orang tua, sepertinya mereka tidak terlalu semangat awal-awalnya. Lalu dari orang tua saya melihat bahwa awalnya itu orang tua hanya berpikir bahwa pendidikan itu adalah tanggung jawab sekolah. Mereka di rumah itu hanya memberi makan, pokoknya mereka memenuhi kebutuhan anak di rumah selain kebutuhan pendidikan. Lalu tantangan yang berikut di lingkungan sekolah, bahwa keadaan sekolah kita untuk sarana dan prasarana kita lihat sendiri dari pendukung pelaksanaan kurikulum ini sampai dengan pembelajaran terkini. Kita lihat memang kita punya alat pendukung seperti Chromebook segala macam tidak ada. Hanya memiliki. Setelah tantangan tadi dalam 3 tahun ini saya secara pribadi sudah merasa percaya diri sudah semakin baik,
melihat permasalahan-permasalahan yang ada atau kesulitan-kesulitan yang ada di sekolah kita ini dalam kaitannya dengan kurikulum merdeka ini. Lalu sudah mulai sedikit ada komitmen dari dalam diri untuk memanfaatkan waktu serta peluang untuk berbagi praktik baik, walaupun tidak semaksimal, tapi sudah mulai kita berbagi praktik baiknya. Mengajak rekan-rekan guru untuk terus belajar dan berlatih secara bersama, ya, karena kita merupakan pelaku dari kurikulum. Lalu kita sudah terlihat bahwa pemanfaatan IT dalam pembelajaran kita sudah bisa menggunakan perangkat-perangkat ini, laptop dan sejenisnya itu. Lalu ada beberapa teman guru yang sudah bisa menggunakan fokus dalam pembelajaran di kelas. Lalu kita lihat yang berikut dari peserta didik. Setelah kita membagikan peserta didik dalam beberapa kelompok kemampuan literasi dan numerasi itu, kita mengidentifikasi hanya 1 atau 2 yang masih setengah mati, yang kemampuan literasinya. Kita sudah mulai, guru kelas sudah mulai membimbing siswa setiap hari di kelas dalam kemampuan literasi dan numerasi. Saya selalu dalam beberapa kesempatan saya selalu omong kalau literasinya rendah ya otomatis numerasinya tidak. Saya menarik kesimpulan bahwa mereka sudah senang datang ke sekolah. Lalu orang tua, aksi dari orang tua kita, orang tua siswa, mereka sudah mulai memahami bahwa mereka juga turut atau ikut berperan serta dalam proses pendidikan anaknya, terlebih pada pembentukan karakter mereka. Itu kita lihat beberapa kali yang saya periksa anak-anak itu di rumah sudah mulai belajar, sudah mulai berdoa, sikap-sikap spiritualnya sudah ada. Lalu di beberapa kesempatan di rapat komite kita selalu memberikan pemahaman, termasuk teman-teman guru juga memberikan pemahaman kepada orang tua dalam membantu membentuk dan mengembangkan karakter anak-anak mereka di rumah. Lalu aksi yang berikut kita memberikan pemahaman terkait kekerasan. Sudah lakukan dengan melihat tantangan yang kita hadapi selama ini. Nah, sekarang kita lihat hasil dari aksi tadi di refleksi ini. Kita lihat pertama dari dalam diri saya sendiri, saya refleksi tadi. Saya sudah sebagai kepala sekolah, walaupun ada beberapa hal yang masih lemah atau saya belum laksanakan, tapi sudah sedikit sudah memberikan dampak bagi teman-teman. Lalu yang dari luar, dari teman-teman guru, kita lihat di aksi kita tadi sudah ada tahapan-tahapan atau kegiatan-kegiatan yang di dalam kelas khususnya yang melibatkan atau yang berpusat pada peserta didik pada setiap pembelajaran. Lalu hasil dari peserta didik sendiri, kita lihat ada 1-2 anak kemarin yang kita bacanya sudah setengah mati. Hari ini mereka baca sudah agak baik untuk literasinya, walaupun masih dalam kelompok kelima. Orang tua juga hasilnya mereka sudah terlihat bahwa anak-anak ke sekolah yang muka riang, muka senang, itu pastinya
Baik teman-teman, kita masuk ke tahap penutup ini, bahwa dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka, salah satu budaya positif yang harus dilaksanakan dan terus kita kembangkan yaitu kita terus berbagi praktik baik. Apa yang kita miliki kita bisa berbagi dengan teman-teman kita supaya kita sama-sama saja sedikit melihat kita mereview kembali apa yang telah kita buat selama ini. Terima kasih teman-teman. Selamat siang untuk